Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana tutorial membuat sebuah Google Formulir mulai dari awal sampai akhir tahapan yang ada di Google Formulir. Nah, langkah yang pertama kita klik Google Chrome. Kemudian kita pilih email mana yang akan kita pakai. Kemudian di titik 9 ini kita pilih Drive. Oke. Nah, kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita klik Google Formulir. Kita klik formulir kosong. Sekarang kita kasih judul dulu. Di sini judulnya adalah latihan soal PTS misalkan. Terus kemudian kita klik di sini, otomatis nanti dia akan sama. Nah, kemudian untuk menambah pertanyaan, kita klik di sini nama siswa. Kemudian kita pilih di sini adalah pilihan ganda, atau kita memilihnya adalah drop down. Drop down itu artinya nanti kita bisa mengopas langsung dari Excel. Jadi nanti otomatis nama siswa itu akan berurut ke bawah. Kemudian kita coba di sini adalah jawaban singkat. Kemudian ini harus kita tulis wajib isi. Kemudian kita kasih tambah di sini misalkan adalah kelas. Pilihan ganda misalkan kelas 7A, kemudian kelas 7B, kemudian kelas 7C. Nah, kemudian setelah itu kita kasih token. Nah, caranya di sini jawaban singkat, tapi kita harus validasi respon. Kita kasih nanti teks kesalahannya. Misalkan token yang kamu masukkan masih salah. Nah, misalkan token yang kita buat itu di sini kombinasinya adalah 130608. Oke, ini wajib diisi. Nah, setelah identitas ini terisi, nanti kita bikin untuk soalnya sectionnya. Nah, kita tulis di sini adalah soal. Terus kita kasih deskripsi. Kerjakan soal ini dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita atur dulu di pengaturan di sini. Setelan kita jadikan di sini adalah presentasi, acak pertanyaan. Kemudian kita jadikan kuis. Nah, supaya lebih menjaga kerahasiaan, jadi yang kita tampilkan itu cuma ini aja. Terus kemudian kita simpan. Kemudian kita klik lagi, kita batasi ke satu tanggapan. Artinya adalah bahwa satu orang itu hanya berhak mengerjakan satu soal. Kemudian kita atur untuk poin dari awal, kita klik preferensi. Kemudian kita kasih poinnya 1 misalkan. Nah, kemudian kita klik simpan. Kita lanjut membuat soal, tambah. Soal yang pertama misalkan nama Presiden Indonesia. Nah, kita ambil di sini adalah pilihan ganda. Yang pertama itu misalkan namanya adalah Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua itu nama misalkan adalah Sandiaga Uno. Kemudian pilihan yang ketiga itu adalah Prabowo. Nah, karena dia sudah kita jadikan kuis tadi yang kita setting di sini. Nah, kita di sini kunci jawabannya udah kasih poin 1. Sekarang kita kasih kunci jawabannya, misalkan di sini yang benar adalah Megawati. Selesai. Nah,
di sini kita bisa mengacak option jawaban dengan cara klik titik yang kembali, kita klik titik yang di sini, acak urutan jawaban. Sekarang kita tambahkan satu soal lagi. Pertanyaannya itu adalah provinsi yang sudah keluar dari NKRI adalah. Nah, sekarang kita lihat pilihannya adalah yang pertama Timur, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah. Nah, sekarang kita kasih kunci jawaban lagi. Jawabannya adalah timur. Kita klik selesai. Nah, sekarang kita coba bagaimana sih caranya membuat sebuah soal yang ada gambarnya. Kita tambahkan satu soal lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita klik di sini. Kita bisa cari di sini, cari. Oke. Terus kemudian kita pilih di sini adalah misalnya di data saya itu, nah, kita lihat di sini kita di sini, terus kemudian kita taruh di sini. Nah, otomatis ini dia sudah ada di sini. Nah, kita tambahkan pertanyaannya di sini. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar di bawah, berfungsi untuk pertama sintesa protein, yang kedua sintesa lemak. Kita tinggal enter, terus kemudian pusat respirasi sel. Nah, sekarang kita kasih kunci jawaban lagi. Jawabannya adalah di sini. Kita klik selesai. Nah, sekarang kita acak jawabannya. Nah, inilah contohnya pembuatan soalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya menambah sebuah add-on? Cara menambah sebuah add-on, klik di sini, add-on. Kita tunggu. Nah, misalkan di sini ada form limiter, ada ini dan sebagainya. Sekarang kita ambil itu adalah form time and proctor. Oke. Ini kita ambil, terus kita install. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita tunggu. Sepertinya ini nggak bisa diinstal karena sudah terinstall di form saya yang lain. Sekarang kita tutup. Tadi caranya, jadi kalau Bapak Ibu itu pengen kita bisa melihat apa sih yang dikerjakan siswa selama mengerjakan ujian, kita bisa menambahkan add-on tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengganti sebuah tema. Nah, kita misalkan di sini adalah ini bisa kita ganti-ganti ini. Misalkan kita ganti dengan warna hijau, maka akan muncul warna hijau seperti ini. Terus kemudian kita bisa pilih gambar. Misalkan kita ganti dengan warna gambar ini. Nah, terus sisipkan. Otomatis nanti temanya di sini berubah. Nah, oke. Sekarang kita lihat nih, poinnya ada 6, sementara soalnya 3. Oh, ternyata di sini kita kasih poin tadi. Berarti poinnya di sini kita buang. Karena kan identitas nggak mungkin pakai poin. Nah, kita buang. Selesai. Terus kemudian yang tokennya juga kita buang poinnya. Terus selesai. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa ngelihat nih, perhatiin jauh.
bentuk form kita seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Sekarang saatnya itu kita tambah kolaborator. Jadi tambahkan kolaborator itu artinya orang yang kita tambahkan dia bisa mengedit soal. Akan tetapi dia tidak bisa menjadi pemilik, kecuali pemilik yang sebelumnya sudah menjadikan orang kedua itu pemiliknya. Sekarang kita tambahkan kolaborator. Nah, kita ambil misalkan di sini adalah yang ini. Terus kemudian kita kirim. Nah, udah selesai, orang ditambahkan. Di sini terlihat orang ditambahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencetak form kita? Tinggal klik cetak. Terus kemudian tinggal pilih di sini save as PDF. Nah, otomatis nanti kita save. Nah, setelah kita save, nanti ini sudah tersimpan dalam bentuk PDF-nya. Kita kembali. Oke, sekarang kita adalah ngirim form kita. Caranya klik kirim. Bisa mengirimnya itu melalui email, bisa melalui link, atau bisa melalui HTML. Jadi disematkan di HTML-nya. Nah, sekarang kita klik di sini, terus kita pendekkan, kita salin. Nah, setelah kita salin, form kita ini sebenarnya linknya bisa kita kasih identitas. Misalkan di sini kita menggunakan gg.gg untuk memberi identitas form kita. Nah, yang tadi kita paste di sini, terus kita customize, kita tulis soal latihan PTS misalkan, terus kita shorten. Nah, habis itu ini kita copy dan tinggal kita share ke orang-orang yang akan mengerjakan soal ini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, itulah cara membuat sebuah Google formulir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, setelah Google formulir kita jadi, bagaimana caranya agar kita bisa melihat tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap form kita? Kita klik respon, kemudian kita klik yang ada tanda warna hijaunya ini, terus kemudian bentuknya nanti akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sedang proses. Nah, jadi nanti ketika kita sudah membuat respon, misalkan responden kita itu masih belum selesai semuanya, nanti otomatis dia mengurut. Jadi dia bekerjanya secara online, teman-teman. Kita kembali ke sini. Sebentar. Setelah ini filenya dapat kita download. Kalau ini kan bentuknya masih bentuk Google Doc. Sekarang kita di sini bisa kita download. Nah, download dalam bentuk tipe file Excel, XLSX. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini jangan lupa kalau kita menerima tanggapan. Kemudian ini ada pilihannya, pilih tujuan, kita mau menautkannya kemana dan kemana. Oke, saya akan tambahkan, kita coba menambahkan sebuah add-on. Nah, ini ada form limiter, ada time for your Google Form. Ini banyak sekali, teman-teman, tergantung teman-teman mau memakainya yang mana. Caranya di sini kita klik salah satu, terus kita install. Tapi karena di form saya dari email yang lain di laptop ini sudah terinstall, sepertinya ini di sini tidak bisa diinstal lagi, tapi akan kita coba. Mudah-mudahan bisa. Nah, ternyata betul tidak bisa, teman-teman, karena di form saya yang lain itu sudah terinstall form limiter ini. Begitulah, teman-teman, rangkaian pembuatan Google formulir, mulai dari awal sampai pengiriman dan sampai bagaimana cara kita melihat respon atau tanggapan dari responden terhadap form kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and bunyikan loncengnya.